Abang buat kolam ketam ni dah 2 tahun. 18 kali 12. Kalau saya terjangkau dengan kemampuan saya akan bisa membuat ketam ini sebagai mata pencarian untuk saya juga. Kawan-kawan yang lain juga bisa mengikut. Kalau ketam bangkang itu memang ketam bakau itu memang ketam yang berharga. Kalau dia berkurang makan, dia kelahi. Dengan makanan dia, kita perlulah pula bikin umpama ya kelong-kelong kecil. Saya tidak terjangkau. Tak tu mahal kan? Ini tapi kalau kita punya pula kelong kan? Ini kita berjalan sendiri masih, ya kan? Dapat umpama ikan yang tak menentu, pokoknya luar daripada ikan yang bisa dijual semua untuk ketam lah. Adalah terbabas kan? Oh, itu terbuka? Dah patah. Patah? Terbabas? Dia kemarin tu apa? Ini dia patah. Ini dia patah naik monyet, kan? Banyak monyet. Aduh, bertenggek dekat atas tu. Mencari apa mata pencarian yang saya bisa melebih kan? Kenapa bang? Kena hasil melaut berkurang atau kenapa nih? Berkurang. Hasil laut kurang? Berkurang. Semenjak hasil laut berkurang, makanya abang alih ke ini kolam ketam. Itu ketam bakau. Iya betul. Ini hasil sebagai nelayan sudah tidak mencukupi. Coba untuk mencari arah lain lah sebagai sumber ekonomi. Betul. Alternatif yang lain sekarang nih salah satunya pas musim buah. Ada musim. Pas musim buah, abang jaga kebun lah. Sambil jaga kebun, sambil cari motong karet kan. Ini tidak disebut cukup. Tak cukup ya? Kerana apa? Saya hitung-hitung hasil saya ini 1 bulan saya tidak bisa dapat 2 juta. Jadi saya cukupkan saja. Itulah ibarat kerana saya mencukupkan saja kan. Berarti abang butuh dukungan juga nih dari pemerintah. Iya, betul. Dari pemerintah itu biar turun ke lapangan sendirilah. Jadi rencana abang kalau memang ada perhatian untuk khusus nelayan pembudidaya ketam bakau tradisional seperti abang nih, kalau memang ada program minta diperhatikan. Itu sangatlah saya mau. Sangat dibutuhkan perhatian. Jadi karena kolam ketam lagi macet, tidak ada hasil, beralihlah jadi ini, jadi pekebun. Pekebun musiman. Kalau habis musim buah, kampung macam ini, kemana lagi bang? Jadi kerja pokok saya motong karet. Oh, setelah habis dari kebun motong karet. Bagi hasil. Bagi hasil. Berapa abang bagi dengan pemilik kebun? Saya 6, yang punya kebun 4. Oh, 60-40 lah. Ini kena kebun keluarga. Iya. Duku penyakit dia bisa pecah. Bisa pecah kalau musim panas hujan. Kalau dia umpama bagus-bagus saja kan. Itu saya rasa saya bisalah tahun ini 2 ton. Itu bunyi apa tuh bang? Bunyi ngusir monyet tuh. Itu ngusir monyet ke ngusir tupai. Jadi segala tu kita ngasih tahu kita ni ada. Oh, kita dengan batuk gitu. Jadi kalau dia nak datang dia bertunggu-tunggulah. Oh, bertahan-tahan lah. Gitu. Sampai berapa jam? Sampai petang, sore? Oh, dari jam 6 sampai ke jam 6. Jam 6 ke jam 6 batuk-batuk terus lah. Berapa jam sekali batuknya gitu? Batuk pakai apa? Pakai itulah usaha. Kalau musim buah masih lumayan lah ya, terbantu. Kalau tak ada musim buah, getah lah. Getah pun tergantung musim hujan. Kalau sekarang ini hujan. Kalau dulu cuaca dulu berarti bisa kita hitung waktu dia kan. Waktu panas seumpama yang bulan 1 kan, kadang-kadang sampai 2 atau 3 bulan. Kalau sekarang ini tidak menentu. Itu. Jadi kalau buah-buahan ini, waktu dia ada musim, kita ni tak bisa kerja lain. Jadi kadang-kadang ada dampaknya itu, dia kena penyakit pecah. Oh, itu sedihnya hati. Gitu. Kerana dihitung tidak akan bisa menjamin. Oh, ke laut ni tetap untuk cari lauk. Itu saja. Jadi mata pencarian kalau sekarang ni, kalau laut kami, mata pencarian yang tertentu aja baru bisa mencukup. Bukan lebih
Cukup. mencukup. Ini karena sudah sampai 2-3 macam. Nelayan juga, ketam juga, kolam ketam. Sudah itu kebun buah musiman. Kemudian noreh getah. Itu pun tak cukup. Tidak cukup. Jadi kecukupan ini kan bisa kita nampak kan? Bisa nampak. Kan itu. Satu kebun 4 hektar ini aja kalau sekarang ini tidak mencukup hasil satu orang untuk makan. Jadi kalau sekarang kalau saya merenung ya, kalau di dalam perkampungan lah di mana-mana kalau saya merenung, yang pandai merenung umpama di dalam peningkatan ekonomi kan itu jauh merosot. Saya merawat kebun ini dah lebih kurang 30 tahun. Kalau nelayan lebih kurang gitu juga. Oh, berarti dari dulu memang sudah seperti itu. Iya. Begitulah. Menangkap ikan. Nanti musim buah ikut merawat kebun. Iya. Cuma rasa ekonomi itu kalau lagi dulu tuh kita merasa lumayan memang. Dulu terasa betul hasilnya. Iya. Kalau sekarang ini gaya aja maju. Agak sesak napas. Gitu. Gaya aja maju apa? Saya ya tak usah orang lain, saya lah. Mana Bang Awang? Honda itu bagus betul kan? Honda baru kan? Padahal kredit. Kalau dulu walaupun Honda sedang-sedang cash. Ini yang di bawah, yang paling di bawah ini. Nelayan-nelayan kita yang di bawah. Itu. Dapat habis. Itu. Jadi memang butuh didampingi lah kalau bisa ya. Ramai juga yang seperti abang di sini. Ramai. Kalau total hitung jari, ada 30 lebih. Ada. Yang keadaan ekonomi seperti ini. Malah melebih. Ada. Malah banyak yang parah lagi. Betul. Jadi supaya tepat itu, selain menggelontorkan dana bantuan program, didampingi. Kalau abang asli Tembeling? Asli sini? Memang dari moyang dulu. Dari moyang dulu sini? Dah asli anak tempatan sini. Jadi memang butuh perhatian khusus nih. Khusus anak tempatan. Padahal ya kalau bagi-bagi orang yang jiwa nak maju bersama kan. Pertama kalau saya dapat bimbing di situ, ya saya kawan bertambah. Kan gitu kan? Kedua, pemerintah memandang saya kan orang yang tidak malas. Serius. Kan gitu. Iya. Itu. Harus diuji. Jangan sembarang tuduh. Belum pernah diuji, tapi sudah mendapat tuduhan. Kan gitu. Kita tak mau pula macam gitu. Iya, itu. Tapi kebanyakan di luar situ kan dah banyak menuduh aja. Itu. Padahal kita belum dites. Tes dulu untuk modal kelong dengan budidaya ketam bakau nih, macam mana hasil. Betul.
Kita nak tengok kolam ketam abang. Ini masih engkau ni kalau si abang tengok masih ada masih ada keluarga dengan Pak ini. Sebelah mana? Pak apa tu? Oh, ini kolam ketam. Ini kolam ketam. Dah berapa lama abang buat kolam ketam ni? Abang buat kolam ketam ni dah 2 tahun. Dah 2 tahun yang lalu. Berapa kali berapa abang buat ni? Ini abang buat kolam ini apa? Kolam ketam ni apa 18 kali 12. Ya, saya merasa kalau saya terjangkau dengan kemampuan saya akan bisa membuat ketam ini sebagai mata pencarian untuk saya juga. Sumber ekonomi ya. Kawan-kawan yang lain juga bisa mengikut. Cuma saya benteruk saya di modal. Dulu dah pernah buat 2 tahun lalu dah pernah panen juga? Pernah. Kotam ini khusus kolam ketam bakau. Ketam bakau. Oh, ketam bakau. Ketam mahal juga tu kan? Kalau ketam bangkang itu memang ketam bakau itu memang ketam yang berharga. Yang berharga. Sempat abang ternak berapa ekor di sini? Dia sistem ternaknya macam mana tu? Sistem perawatan dia seperti apa bang? Ya dilepas gitu aja. Yang penting kita makan dia itu kan kalau dia berkurang makan dia kelahi. Berkelahi dia sama dia? Ada sama dia. Mati. Itu. Kalau kurang makan. Jadi yang saya tak tahan itulah tadi kan dengan makanan dia kita perlulah pula bikin umpama ya kelong-kelong kecil ya kan. Gitu pula. Makanan dia ikan. Ikan makanan dia. Jadi saya tidak terjangkau kepada nak satu modal lagi gitu. Jadi abang kena cuman bangun kolam ketam. Ya. Tidak ada kelong untuk ngasih makan ketam. Jadi akhirnya lama-lama ketamnya habislah. Ya, saya tidak terjangkau. Tak terjangkau. Begini cerita dia kan. Kalau kita kadang-kadang beli di pasar, ini kadang-kadang suka bermain harga waktu yang tertentu. Waktu mahal kan. Ini tapi kalau kita punya pula kelong kan, ini kita berjalan sendiri masih, ya kan? Dapat umpama ikan yang tak menentu, pokoknya luar daripada ikan yang bisa dijual semua untuk ketam lah. Ya. Gitu. Berarti kan masih banyak nelayan-nelayan yang hasil tangkapan yang bisa abang beli untuk kalau kasih ikan makan. Tangkapan yang kecil-kecil, ya kan? Seperti jaring apa kan? Itu yang kebanyakan ibarat tadi. Lebih dia umpama berjual umpama udang yang lain-lain kan. Itu sisa umpama ikan tu untuk sendiri saja. Untuk makan sendiri. Tak bisa untuk dijadikan untuk bahan makanan ikan. Tidak bisa. Cuman untuk konsumsi nelayan nelayan yang bersangkutan saja. Ya, adalah sekali-sekali. Berarti kita yang miara pasti ini kan tidak bisa kan? Tak bisa. Berarti sebagusnya kita harus punya kelong dulu nih bang. Punya kelong. Baru kita punya kolam ketam. Kolam ketam baru dia. Baru bisa jadi. Baru dia bisa jadi. Berapa modal abang habis ini bang? Modal saya ini habisnya saya hanya 4,5 juta saja. Ini di tanah abang? Ini memang tanah keluarga nih. Tanah keluarga. Tanah keluarga. Jadi ketam semenjak dipelihara sini paling banyak berapa ekor dulu? Waktu saya melepas dulu hanya kalau tak salah ingat saya lah kan 56 ekor. 56 ekor sampai pembesaran. Berapa lama? Dia sekitar bisa berat 0,5 kilo itu dalam jangka waktu masuk 5 bulan lah. 5 bulan 0,5 kilo. 0,5 kilo. 1 kilo berapa tuh harga ketam nih? Kalau sekarang ini 2,5 atau 26 gitu. Wah, 2,5, 250.000 rupiah. Iya. Pokoknya dia paling kecil standar dia itu masih ada kalau sekarang ini 150 itu paling kecil. Potensinya sangat menjanjikan bang. Iya. Tapi karena proses ininya
siklus untuk budidaya ketam bakau ini dia dari hulu ke hilirnya tuh untuk supaya budidayanya tuh berkembang tuh minimal kita harus punya kelong sendiri. Itu kalau menurut saya pasti Harus. Kalau tidak punya kelong, datu dia buat kolam ketam, bunuh diri. Ini bukti contoh Iya, dia kan. Walaupun di pasar tinggal beli, tapi kadang-kadang dengan waktu harga tinggi kita tidak terkejar. Tak terkejar. Gitu. Nah, dengan kelong tadi kita menjadi sambilan pula. Sambilan. Gitu. Ibarat tadi kan makan ketam sudah pasti dapat, ya kan? Nah, kadang-kadang kita kena perlu umpama ikan bilis atau tamban. Itu dia tadi. Ini pernah 56 ekor. Iya. Pernah abang jual, dapat hasil? Memang hasil belum banyak gitu, tapi Modal dah pulang, dah balik modal. Modal dah balik lah ya. Iya. Tapi di dalam umpama dampak-dampak miara ketam ini kan, saya dah berjumpa gitu. Oh, dampak-dampak dalam proses dalam proses perawatan pembuatan kolam ini. Iya. Budidaya ketam bakau ini sudah tahu lah. Sudah tahu. Berarti ketam dari umur berapa tahun bang layak untuk dipelihara nih bang? Oh, kalau gini, kalau soal umpama umur ketam ini, ya kan, kerana kita ini belum dapat sampai membibit, kan gitu. Nah, jadi waktu saya yang melepas itu, memang saya nyari umpama dengan kawan-kawan yang nelayan soalnya masang bubu apa kan. Itu 1 on atau setengah on 1 ekor. Yang Jadi saya tak tahu umur dari menetas itu selama mana. Oh, belum pernah diukur, dihitung. Kerana saya belum tahu soal menetas gitu. Dari awal. Cuman tahunya dapat yang sudah agak mulai sudah jadi lah ya, sudah. Dari setengah on. Dari setengah on, 1 on. Paling besar gitu lah. Dari sekitar itu menjelang dia setengah kilo itu 6 bulan. Lebih kurang 5 bulan gitu. 5 bulan. Bukan 6 bulan. Itu pun tak sampai gitu. Itu selama abang pelihara ketam ada enggak hilang-hilang, lari-lari? Tak ada. Gali lubang sendiri? Tak ada. Tak ada. Kerana sudah saya seleksi hal-hal yang begitu. Oh gitu. Jadi ketam ini yang penting dia itu di mana sampai area asin, di situ dia bisa hidup. Jadi saya itu seperti daerah tinggi aja gitu. Saya tak perlu mencari bakau apa, itu susah proses dia. Kerana dia bisa hidup di mana sampai area asin, di situ dia bisa hidup. Ini untuk pembesaran saja, bukan untuk kembang biak. Ya kalau enggak di sini, artinya tadi yang saya rasa kalau yang namanya kembang biak ini kita sudah bisa membibit. Di sini termasuk bisa membibit. Itu memang saya belum tahu kerana saya memang belum mencoba untuk ke situ gitu kan. Oh, baru mau mempelajari. Tapi kalau untuk miara dari setengah on, dari 1 on tadi dia bisa membesar. Kunci pakannya harus cukup. Cukup makanannya besarlah dia. Makanannya yang penting umpama barang laut tuh apa saja. Tak cukup makan berkelahi dia. Berkelahi. Membunuhlah ketam tuh. Itu aja kelemahan ketam. Jadi saya kan berpikir namanya makan sebenarnya kita manusia ini punya aturan. Kalau tidak mungkin gitu juga kan. Jadi aktivitas sehari-hari abang nelayan. Untuk umpama ekonomi saya gitu. Sini bang, kita tengok di sini. Di sebelah sini kan. Itu adalah tebabas kan. Oh, itu terbuka. Lah patah. Terbabas. Dia kemarin tuh ini dia patah. Ini dia patah naik monyet, kan? Banyak monyet. Waduh, bertenggek dekat atas tu. Itu Jadi aktivitas abang nelayan ini hanya untuk mencari konsumsi aja, untuk makan sehari-hari aja. Sebenarnya saya tuh dengan nelayan sangat hobi, cuman saya mencari apa mata pencarian yang saya bisa melebih kan, yang bisa dapat lebih. Itu tapi masih mencari lah. Tapi belum lagi berjumpa. Kalau nelayan ini memang sudah
Dari dulu. Dari dulu. Memang sudah bakat. Gitu. Sampan ada juga. Ada, tak pernah putus. Cuman kena penghasilan nelayan ini tak jelas. Iya, itu dia. Kenapa bang? Kena hasil melaut berkurang atau kenapa nih? Berkurang. Hasil laut kurang? Berkurang. Semenjak hasil laut berkurang, makanya abang alih ke ini kolam ketam. Itu ketam bakau. Iya, betul. Terbenturnya masalah ini. Terbenturnya masalah sebenar biaya modal. Perawatan. Perawatan. Karena kelong itu kan mau nak puluhan belasan juta kan gitu. Itu nak bikin sendiri tuh. Itu harus bikin sendiri kan. Kalau ia pun turun ke laut ini hanya untuk mencari lauk. Lauk sehari-hari. Jadi kena keadaan nelayan ini hasil sebagai nelayan sudah tidak mencukupi. Coba untuk mencari arah lain lah. Sebagai sumber ekonomi. Betul. Ini sedang dalam suasana pancaroba mencari pekerjaan yang alternatif yang lain nih bang. Betul. Keadaan abang sekarang. Iya, tak salah. Betul. Alternatif yang lain sekarang nih salah satunya pas musim buah. Ada musim. Pas musim buah, abang jaga kebun lah. Sambil jaga kebun, sambil cari motong karet kan. Motong karet untuk nambah-nambah asap dapur. Betul. Gitu bang ya. Betul. Jadi sehari sekarang nih sudah ada pendapatan, pemasukan. Kalau saya ini sebenarnya gini, kalau nak dihitung dengan rumus hitungan, ya kan? Saya ini tidak disebut cukup. Tak cukup ya? Kerana apa? Saya hitung-hitung hasil saya ini 1 bulan saya tidak bisa dapat 2 juta. Tak sampai 2 juta sebulan. Benar, itu. Sementara kebutuhan sebulan itu kebutuhan perkiraan saya melewat pada 2 juta. Mau 3-4 juta sebulan sekarang. 3 juta lah. 3 juta. Itu. Setelah dihitung ya pendapatan sekarang nih. Itu. Jadi saya cukupkan saja. Itulah ibarat kerana saya mencukupkan saja kan. Ibarat tadi orang merokok-rokok bungkus, saya ngelenteng. Rokok tembakau. Kan gitu. Iya. Istilahnya kalau untuk pengalaman dalam budidaya ketam bakau nih, abang sudah pernah lah. Pernah. Cuman kelemahannya cuman makanan aja. Makanan. Perawatan. Perawatan. Kalau itu memang ada, saya pasti lagi. bisa berkembang nih. Saya melanjut lagi. Sebagai nelayan atau petani ketam nih. Gitu, pasti dilanjutkan lagi. Iya. Berarti abang butuh dukungan juga nih dari pemerintah. Iya, nih. iya, betul. Kira-kira macam mana bang? Ada enggak? Pernah nggak dari pihak dinas terkait datang turun melakukan survei, melihat kondisi nelayan? Tak pernah sama sekali. Belum pernah? Belum pernah. Ketemu dengan abang belum pernah? Belum pernah. Tak pernah. Jadi orang dinas sampai semana? Yang abang tahu? Program untuk bantuan nelayan yang pernah abang tahu lah. Ada yang pernah dapat juga kan? Jadi yang pernah dapat itu gini, dia berbentuk kelompok. Kelompok tidak efektif lah ya. Kelompok. Ya, jadi kalau umpama di dalam usaha saya ini, ya kan? Ini perseorangan. Barang ini belum nampak berhasil kan? Orang kita mau ajak kelompok dia agak susah sikit lah gitu. Berat hati. Jadi tidak menyentuh ke nelayan tradisional perseorangan. Gitu. Pemerintah masih mengelola bantuan dalam bentuk kelompok. Sementara selalunya sudah bentuk kelompok bubar. Diberi bantuan bubar. Kelihatannya seperti itu banyak. Kan gitu kan. Berarti belum mengena sasaran. Ya kan? Jadi masukan dari abang nih sebagusnya. Kalau ada program. Jadi kalau memang ada jalan ke situ kan, maksud saya itu gini, kalau dapat umpama dari pemerintah itu biar turun ke lapangan sendirilah, mana yang termasuk cabang di perikanan kayak gitu, atau di pertanian kayak gitu, bisa langsung
melakukan monitoring aktivitas, Ya. karena kan perlu didampingi juga dalam mencapai target bantuan. Betul. Kalau hanya sebatas dibantu, datu lepas begitu, tidak mengena sasaran. Ya. Karena kalau saya ini bang ya, saya sama saja bagi saya. Berarti bantuan bahan ke, ya kan? Iya. Atau berupa dana ke, walaupun dana itu artinya tadi tidak saya megang, ibarat tadi, oh ini bikin kelong nih, ya kan? Oh siapa yang umpama si Pak Tukang yang bikin kelong kan, karunialah ke situ untuk bantuan ke saya seumpama tadi kan, itu sama saja. Jadi bantuan program itu harus terpadu, jangan hanya untuk kolam ketamnya saja misalnya, termasuk sampai ke kelong, dari hulu sampai ke hilir dalam budidaya ketam ini supaya menjadi sumber ekonomi yang bermanfaat. Betul. Berarti dengan ketam menjadi dua gitu kan? Kita tak punya modal, tak ada apa, satu bengkalai, apalagi dua kan? Ya. Jadi ketam ini abang beli dengan nelayan lah biasanya kan? Beli. Walaupun kecil beli. Beli, pasti. Jadi beli dia itu berarti per kilo 70.000 juga itu. 70.000. Jadi sebagusnya memang begitu bang ya. Jadi rencana abang kalau memang ada perhatian, istilahnya untuk khusus nelayan pembudidaya ketam bakau tradisional seperti abang nih, kalau memang ada program minta diperhatikan. Itu sangatlah saya mau. Sangat dibutuhkan perhatian. Tidak dalam bentuk dana, dalam bentuk barang pun jadi. Tapi jangan kolamnya saja. Betul. Termasuk kelong dia. Iya itu. Kelong untuk mencari sumber ini perawatan. Karena itu ketam nih, itu makanan kunci, dia. Kunci. Kelong tuh kunci. Kelong kunci. Walaupun kecil, kelong tuh kelong yang berapa bagusnya bang? Kalau kelong yang dia bisa menambah penghasilan, kalau saya tengok kalau sekarang ini, kelong apa yang berupa makan derom 30 biji. Kalau laut-laut kecil ini lah. Itu sudah, kalau di laut kawal sana itu 60 biji. Di sini orang bikin 30 biji. Sudah cukup untuk buat kelong tangkapan sumber makanan untuk ketam. Untuk ketam aja lah dulu. Kalau ada yang lain-lain, tak bilis, tak sotong tuh rezeki tambahan lah. Itu dia. Dapat aja bantuan alat itu, dah alhamdulillah lah bang ya. Macam mana cara dia kan? Oke bang. Kita kemana lagi? Duku. Kita nengok kebun duku abang. Semuanya itu, ya abang kami dah masak kan. Sudah 2 tahun lebih ini terbengkalai. Ini kebun duku. Masih keluarga punya kebun nih. Jadi karena kolam ketam lagi macet, tidak ada hasil, beralihlah jadi ini, jadi pekebun, pekebun musiman. Kalau habis musim buah kampung macam ini, kemana lagi bang? Jadi kerja pokok saya motong karet. Oh setelah habis dari kebun motong karet. Kalau motong karet ada terus lah. Waktu kalau motong karet itu sebulan paling setengah bulan. Setengah bulan aja. Ngapa gitu? Karena hujan. Hujan? Hujan pokoknya basah tak bisa potong. Wah nih kebun duku udah masak nih buah nih. Jadi tak abang panen jual. Yang menjual siapa nih? Ya saya. Bagi hasil. Bagi hasil. Berapa abang bagi dengan pemilik kebun? Saya 6 yang punya kebun. 4.
Oh 60-40 lah. Ini kena kebun keluarga. Iya, iya. Banyak Sekali keluar berapa kilo bang? Berapa ton? Sekarang nih kelihatan. Mungkin kalau tahun ini saya rasa dia duku penyakit dia bisa pecah. Bisa pecah kalau musim panas hujan. Bisa pecah. Jadi kalau dia umpama bagus-bagus saja kan, itu saya rasa saya bisalah tahun ini 2 ton. Lumayan lah ya. Terbantulah. Ini jual kedai wow atau kedai mana nih? Kalau saya begini, orang banyak kawan. Oh kawan dah ada penampung. Yang mana minta kasih gitu. Mantap juga. Dah ada penampung. Ada. Penampung tak payahlah cari penampung. Tak payah. Itu bunyi apa tuh bang? Bunyi ngusir monyet tuh. Itu ngusir monyet ke ngusir tupai? Jadi segala tu kita ngasih tahu kita ni ada. Oh kita dengan batuk gitu. Jadi kalau dia nak datang dia bertunggu-tunggu lah. Oh bertahan-tahan lah. Gitu. Sampai berapa jam? Sampai petang, sore? Oh dari jam 6 sampai ke jam 6. Jam 6 ke jam 6 batuk-batuk terus lah. Berapa jam sekali batuknya gitu? Batuk pakai apa? Pakai lastik ni. Ketapel. Ketapel. Kadang kalau dia sudah banyak betul monyet pakai senapan. Banyak kebun abang, jauh. 4 hektar ni. 4 hektar. Berapa batang pokok duku abang di sini? 4 hektar lebih kurang 120 batang. 120 batang. Manggis ada, jengkol ada, durian ada. Durian masih kecil-kecil. Dah ada juga mulai agak 10 batang dah ada bunga. Dah berbunga. Wah harus begitu supaya melambatkan penyalanan dia lah. Memperlambat serangan. Dari serangan tupai. Kalau tidak ada bunyi macam itu serbu kan. Habislah kena serbu buah tuh. Ngapa tak abang petik sekarang? Belum lagi masam. Oh kalau sekarang lagi masam? Masam. Bulan macam mana baru dia manis? Habis bulan ini lah. Habis bulan nih, tunggu bulan turun. Tengok ni semua ni bukan monyet. Semua dampak kita berusaha namanya kan. Iya. Gitu pula ya. Abang tunggu aja sini sebentar saya nak dengar nanti. Nak tengok apa? Dengar ini situ ada. Ada monyet? Tak ada buah. Tak apalah, saya tengok. Ini durian kan. Durian ni sudah bunga. Durian? Ini durian jenis apa nih? Kalau yang ini? Ini durian biasa-biasa. Durian biasa aja? Bukan durian sultan? Bukan. Ini abang yang bersihkan nih? Iya. Oh sambil ini ya, mengambil hasil, bersihkan kebun. Ada hasil, ada dibersih. Ini baru itu bang, baru separuh aja nerbahin. Baru separuh? Baru separuh. Dalam semak tuh masih banyak lagi? Masih. Waduh. Pangkal ujung. Berarti yang dalam semak tuh habislah kena keroyok dengan tupai. Dengan monyet. Ya kan? Kan berbuah juga dalam tuh kan? Mana? Dalam semak nih. Ada yang berbuah, ada yang tidak. Wah, ini berbuah semua nih. Dan tanggung-tanggung. Manggis ada juga. Dah ada yang masak. Manggis baru keluar bunga. Ini baru satu sudut.
Baru satu sudut. Masih banyak lagi sudut dia, Bang. Berarti lagi 2 sudut lah hujung sana. Ini masih sampai sejauh lagi ke sana. Masih sekitar ada 50 meter. 50 meter. Membelah. Itulah usaha. Kalau musim buah masih lumayan lah ya, terbantu. Ada. Kalau tak ada musim buah, getah lah. Getah pun tergantung musim hujan. Hujan. Kalau sekarang ini hujan. Kalau dulu cuaca dulu berarti bisa kita hitung waktu dia kan. Waktu panas seumpama yang bulan 1 kan kadang-kadang sampai 2 atau 3 bulan. Kalau sekarang ini tidak menentu. Gitu. Jadi kalau buah-buahan ini penyakit buah-buahan ini dampak dia ke sini. Waktu dia ada musim, kita ni tak bisa kerja lain. Oh, kalau datang musim buah, Tidak bisa. tak bisa aktivitas yang lain. Tidak bisa. Harus Fokus. fokus ke buah. Ya. Nah, jadi kadang-kadang ada dampaknya itu dia kena penyakit pecah. Oh, itu sedihnya hati. Gitu. Gitu. Nah, jadi sehingga kita kan nak kerja lain kita. Umpama sayang kan. Iyalah. Jadi kalau getah tidak bisa diambil, hasilnya tidak bisa ditoreh gitu. Berarti abang melaut. Kalau melaut nih suka-suka hati aja. Iya. Karena dihitung tidak akan bisa menjamin. Oh, ke laut ini tetap untuk cari lauk. Nah itu saja. Pasti dapat lah. Nah. Kalau nombak udang pasti dapat. Iya. Nah, jadi mata pencarian kalau sekarang ni kalau laut kami, mata pencarian yang tertentu aja baru bisa mencukup. Bukan lebih Cukup. mencukup. Ini kena dah sampai 2-3 macam. Nelayan juga, ketam juga, kolam ketam. Sudah itu kebun buah musim, musiman. Kemudian noreh getah. Noreh getah. Itu pun tak cukup. Tidak cukup. Jadi kecukupan ini kan bisa kita nampak kan? Bisa nampak. Kan itu. Pokoknya yang punya kebun tidak mau tahu lah Tak mau tahu. soal ada hasil tak ada hasil. Yang penting penjualan berapa bagi saya, Itu saja. Itu saja. berapa awak ambil terserah lah. Betul. Yang penting janjinya 60-40. Itu saja. Dia tidak ikut ambil, istilahnya tidak ikut terlalu mengendalikan berapa Tidak. barang yang diproduksi, tidak. 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 Pokoknya dia terima aja, datang Terima ke rumah, kita antar duit, inilah dia hasilnya. Ya. Kerana saya minta gaji, saya pernah minta gaji 700,000 aja. Dengan yang pemilik kebun. 1 bulan. Apabila ada musim, waktu panen, saya bilang bapak atur aja lah. Ya kan? Usaha saya nerebas, merawat barang. Tapi dia pun tidak sanggup. Yang seluas 4 hektar itu tadi. Berarti satu kebun ini 4 hektar, kebun duku, manggis ada, rambutan ada, ya kan? Durian ini baru nak berbunga lah. Satu kebun 4 hektar ini aja kalau sekarang ini tidak mencukup hasil satu orang untuk makan. Contoh, saya nak minta gaji bulanan aja 700,000 dia tak sanggup. Berapa bulan kalau musim buah Ah. kita bisa dapat hasil dari kebun? Kalau musim buah, kalau duku ini dari mulai dia keluar bunga sampai panen kan, itu mau 5 bulan. Dalam 5 bulan tuh sampai penjualan. 5 bulan lama kalau dia paling lama. Tapi pas musim penjualannya berapa bulan cuman? Kalau musim penjualannya itu cepat, 1,5 bulan aja. 1,5 bulan. Dah habis. Tapi kadang-kadang paling banyak pendapatan dari hasil penjualan itu berapa yang pernah abang terasa tuh? Kalau dulu musim-musim Yang masih bagus. masih pandai subur kan, habisnya saya sampai dapat 4 ton, lewat daripada 4 ton. Ya. Pernah. Tapi kerana sekarang ini kan, pokok dia sudah tua, kebun tidak begitu terawat dengan pupuk, kan? Ya, tak ada perawatan pupuk.
Di situ aja bang ya. Tapi rata-rata banyak yang kalau sudah musim hujan kayak gitu, hujan panas, banyak yang mengeluh pekebun buah duku ini bang. Bahasa kata orang kami, balik gulung tikar. Balik gulung tikar. Habis, ya kan? Nak dipanen masam dijual tidak laku. Oh, kalau dipanen masam, Dijual tak laku. terlalu cepat panen. Berarti kalau kita panen tunggu bulan turun. Iya. Jangan pas bulan naik. Dia tidak boleh begitu memang. Oh, kalau tidak ini pula di begitu. dalam hitungan, habis bulan ini dah manis gitu. Bulan ini. Tentu kita nak rasa pula sebiji dulu manis tidaknya, tidak? Tentulah. Tentu. Dah masuk bulannya. Dia duku ini maksimalnya dari dia mulai masak, ya kan? Itu sudah 100% lah, sebulan. Kalau orang baru dua minggu dah panyat kan, oh itu tak ada harga betul. Kena ada masam. Nak dijual pun susah. Pembeli pun kecewa. Kita pun tak hendak membuat pembeli kecewa kan? Karena kalau mau pembeli itu senyum, menjadi pelanggan yang baik, kita kasih dia yang bagus. Betul. Sementara harga buah tak naik-naik. Naik juga harga buah. Naik lah bang ya. Jadi kalau sekarang kalau saya merenung ya, kalau di dalam perkampungan lah di mana-mana kalau saya merenung, yang pandai merenung umpama di dalam peningkatan ekonomi kan, itu jauh merosot. Jauh merosot. Jauh merosot. Kena harga barang naik semua. Jauh merosot. Perbandingannya dengan beras. Dengan beras. Iya bang. Contoh dulu, waktu yang sejaman ini kita jelas-jelas aja kan. Waktu yang sejaman SBY, sewaktu itu harga getah ada juga yang menjangkau harga 30.000. Harga getah. Harga getah. Nah, jadi sekarang ini kan harga getah itu hanya tinggal 8.000. Harga getah. Nah, jadi sewaktu itu harga getah menjangkau 30.000, kan? Artinya tadi ya namanya ekonomi yang lain-lain itu sejajar. Ini sekali benteruk harga semacam gitu, sedangkan getah ini termasuk pokok kerja orang-orang kampung. Iya, penghasilan pokok. Penghasilan orang pokok. kampung. Itu dia tadi. Sumber ekonomi yang utama. Ekonomi yang utama. Itu dari dulu tuh. Dari dulu. Dari dulu tuh. Getah. Khusus untuk kampung sini ya. Getah. Dari dulu. Nah, bayang aja kan. Sekali jatuh 8.000. Jadi macam mana lah? Dah berapa tahun abang merawat kebun nih bang? Saya merawat kebun ini dah lebih kurang 30 tahun. 30 tahun? Banyak tahun dah. Iya. Kalau nelayan? Kalau nelayan lebih kurang gitu juga. Lebih kurang gitu juga. Oh, berarti dari dulu memang sudah seperti itu? Iya. Begitulah. Menangkap ikan. Nanti musim buah ikut merawat kebun. Iya. Cuma rasa ekonomi itu kalau lagi dulu tuh kita merasa lumayan memang. Dulu terasa betul hasilnya. Iya. Kalau sekarang ini gaya aja maju. Agak sesak napas. Gitu. Gaya aja Gaya aja maju apa? Saya ya tak usah orang lain, saya lah. Mana bang Awang? Honda itu bagus betul kan? Honda baru kan? Padahal kredit. Jadi kan gaya aja. Gaya aja. Kalau dulu walaupun Honda sedang-sedang cash. Sekali ngambil hasil panen. Untuk apa kita kan sibuk-sibuk. Jadi kalau tentang ekonomi ini, kalau saya renung daerah ke daerah, kan? Artinya tadi tidak bisa kita merenung umpama sejajar, umpama tadi kan. Nah, kalau kita merenung di tempat-tempat daerah lain, kalau umpama yang punya modal tinggi kan, dia nampak maju dengan dia nelayan, ya kan? Kenapa gitu? Kelihatan dia semakin maju tuh. Kerana dia sudah memang dulu lama tu dah maju. Jadi dah artinya tadi ibarat modal itu kan dah cukup. Dia sudah cukup. Itu. Nah, ini yang di bawah, yang paling di bawah ini. Nelayan-nelayan kita yang di bawah. Itu. Dapat habis. Dapat habis. Itu.
Jadi memang butuh didampingi lah kalau bisa ya. Ramai juga yang seperti abang di sini. Ramai. Kalau total hitung jari ada 30 lebih. Ada. Yang keadaan ekonomi seperti ini. Malah melebih. Ada. Malah banyak yang parah lagi. Betul. Sekarang memang PT terbuka, kan? Jadi perlu ada juga program yang bagus. Kalau program asal jadi program aja bantuan, tak nyentuh, tak kena, menghabiskan duit aja, tak tepat sasaran. Jadi supaya tepat itu, selain menggelontorkan dana bantuan program, didampingi. Kambing, masih ada pondok deh. Kalau tak salah saya baru lebih kurang 2 tahun lah yang saya jual kan. Pelihara saya. Dah pernah pelihara kambing? Pernah. Dapat juga bantuan kambing? Tak ada. Saya mandiri aja. Oh, mandiri. Nah, jadi ceritanya dapat juga saya ilmu soal kambing kan. Kambing kalau kita memang kita mau berusaha, itu kita mau sanggup ngeliling umpama pagar 1 atau 2 hektar. Itu baru lepaskan kambing. Baru kita ya mencari, tapi kita sudah ada nafas. Tapi kalau kita semata untuk mencari makan pagi sore, nah kita ni kan nak makan, barang ini bukan tiap hari ada hasil kan. 1 tahun baru satu kali kita dapat jual kan. Itu. Jadi kalau sudah banyak, akan modal juga lari deh. Iya. Dengan banyak kan nak pakai bikin pagar, nak pakai modal, kan? Untuk apa menjadi dia bibit umpama dari kita hanya sanggup 1-2 ekor menjadi puluhan ekor, kan itu mencepatkan hasil. Iya. Nah. Kalau abang asli Tembeling? Asli sini? Memang dari moyang dulu. Dari moyang dulu sini? Dah asli anak tempatan sini. Jadi memang butuh perhatian khusus nih. Khusus anak tempatan. Padahal ya kalau bagi-bagi orang yang jiwa nak maju bersama kan. Pertama kalau saya dapat bimbing di situ, ya saya kawan bertambah. Kan gitu kan? Kedua, pemerintah memandang saya kan orang yang tidak malas. Serius. Kan gitu. Iya. Itu. Harus diuji. Jangan sembarang tuduh. Belum pernah diuji, tapi sudah mendapat tuduhan. Kan gitu. Kita tak mau pula macam gitu. Iya, itu. Tapi kebanyakan di luar situ kan dah banyak menuduh aja. Itu. Padahal kita belum dites. Tes dulu untuk modal kelong dengan apa budidaya ketambakau nih. Macam mana hasil? Jadi pemerintah harus berani ngetes juga nih. Jangan sembarangan. Karena gini bang, hidup ini kalau mau maju, kan? Kalau mau maju, kita berpihak kepada yang benar. Ini jadi orang tidak malas. Ya, mau maju saya kan, tapi saya mau berpihak kepada yang benar. Saya tidak akan jadi orang malas. Kan gitu. Tak ada yang tak jadi orang malas. Tapi kalau tak jelas apa yang mau dipihak? Nah itulah. Karena belum jelas, nanggung dia. Jadi sekarang ini sudah harus diketuk 2 kali 3 kali kesadaran tuh. Buat program tuh yang betul-betul mengena, yang betul-betul menjejak. Kalau asal jadi program menghabiskan anggaran tak usahlah. Ya kan? Tak berjejak. Menghabiskan duit negara aja. Sebenarnya saya berpikir begitu tu saya sangatlah jauh juga. Cuman macam saya ni ya belum ada bukti. Padahal jiwa saya ni sebenar. Belum pernah diuji. Tidak ada jalan ke situ pun saya minta biar umpama di atasan atau umpama masyarakat memandang saya bisa. Tapi memang saya tidak bisa untuk berjalan sendiri tu. Memang belum saya jumpa. Belum bisa jalan sendiri. Padahal niat hati saya tu umpama kalau ada bantuan umpama dari mana saja pun saya merasa itu ikut kebetulan. Kebetulan. Tetapi tidak berjumpa untuk saya mendiri gitu kan. Itu. Belum ketemu. Belum ada program yang mendampingi total seperti itu. Jadi sudah harus
sistem programnya Nah. tuh harus betul-betul total, Betul. didampingi sampai berapa lama. Biasanya untuk mendampingi sampai ada nampak hasil itu setahun cukup. Setahun lah. Setahun lah. pendampingan. Setahun. Setelah pendampingan setahun, nanti sistem kredit pinjamannya bisa Setahun. Betul. diatur ulang lagi pengembaliannya atau Betul. bagaimana. Karena ini program pemerintah kan, tak banyak pakai bunga. Betul. Kalau bisa 0%. Hmm. Jadi 0% tuh sebagusnya ke sini. Betul, betul. Jadi kalau memang dia memang betul-betul tidak punya hasil karena alam atau karena gangguan yang lain, jelas. Iya, iya. Karena bencana alam atau cuaca gitu kan. Tapi kalau dia tidak ada hasil karena tidak dirawat bantuan, itu jelas. Iya, betul. Jadi satu garis, satu jadi underline lah, jadi garis bawah lah. Jadi harus digaris bawahi atau ditandai. Iya. Yang ini udah pernah dibantu tapi tidak jalan karena tidak dirawat. Betul, betul. Tapi kalau tidak jalan karena cuaca, kan harus dipisahkan juga. Iya, iya, betul, betul. Harusnya begitu Bang ya. Betul, betul. Oke Bang. Jadi apa harapan Abang sekarang? Hah? Harapan. Ya, beginilah. Biasa-biasa aja lah gitu. Jadi siap menunggu. Oh, kalau untuk menunggu siap. Untuk menunggu siap. Siap. Sekiranya ada yang mau menguji kemampuan kita Siap saya melanjut. sebagai pengusaha mandiri, Siap melanjut. siap diuji. Oke Bang ya.